wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, APK yang sekarang itu udah nggak pakai Delphi lagi sama MATLAB karena situasi yang nggak memungkinkan kalau kita pakai Delphi sama MATLAB. Nah, maka dari itu kita beralih ke pakai Python. Nah, judulnya yang sekarang itu pendahuluan sama komponen pemrograman. Nah, kenapa sih kita tuh perlu, oh ya, aku cepet aja ya teman-teman, karena udah jam 4:30. Nanti buat absensinya, nanti aku share di grup. Jadi, kenapa kita perlu belajar programming? Karena kalau kita bisa coding, itu tuh perlu banget dan penting. Teman-teman bisa baca juga di sini. Nah, menulis atau menyusun kode program itu untuk menyelesaikan masalah dalam bidang teknik pertanian. Saat ini tuh biasanya pakai open source. Nah, itu tuh sebuah aplikasi di mana perangkat lunak yang membuka atau membebaskan source-nya kodenya dapat dilihat oleh penggunanya. Terus juga melihat cara kerja dari softwarenya, terus penggunaannya dapat memperbaiki software. Kenapa kita pakai open source itu? Karena kita bisa dapat secara gratis. Contohnya kayak Mozilla Firefox, OpenOffice, dan Linux, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, terus contohnya tahap penyelesaian permasalahan yang pakai programming itu, pada tahap pemecahan masalah, ini, itu kita menguraikan permasalahan dengan metode analisis. Jadinya kita bakal menghasilkan algoritma yang dia itu langkah-langkah penyelesaian masalahnya itu gimana. Terus tahapan selanjutnya, itu tuh tahap implementasi ini. Itu nanti kita menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman biar bisa dibaca sama komputer, biar bisa diselesaikan sama mesin-mesin penghitungnya. Contohnya kayak gitu. Nah, terus salah satu kompetensi mahasiswa teknik pertanian dan biosistem sendiri itu kita tuh menganalisis kondisi atau masalah yang ada di lapangan dan memformulasikan solusi atau penyelesaian berdasarkan ilmu pengetahuan yang mendasarinya, kayak misalnya fisika, biologi, matematika, mekanika, teknik, dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Nah, outputnya sendiri itu algoritma. Jadi, ibaratnya kayak input, proses, sama output. Terus, kenapa sih matkul APK ini harus kita pelajarin, kayak gitu. Sebenarnya kita tuh nggak cuma nulisin kode program sama menjalankan aja, tapi kita juga diajak buat berpikir kreatif dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ditemui di kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Nah, nanti biasanya masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari itu bakalan diangkat menjadi topik di tugas akhir. Nanti kita nyelesain pakai aplikasi-aplikasi pemrograman komputer, kayak gitu teman-teman. Apalagi yang EMP atau lainnya itu biasanya pasti pakai gitu. Nah, pemrogramannya itu ada 2 skill penting yang perlu dimiliki. Yang pertama, menguasai bahasa pemrograman. Dalam modul ini itu Python. Python itu salah satunya. Sebenarnya masih ada banyak teman-teman, tapi kita pakai Python ini karena lebih ringan juga. Ada versi online-nya juga. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman laptopnya nggak kuat buat install, itu bisa ada versi online-nya. Nah, skill-nya itu menguasai bahasa pemrogramannya. Nanti kita belajarin juga. Terus mampu membuat cerita, menggabungkan kata dalam sebuah kalimat, terus kalimat disusun menjadi sebuah paragraf, gitu. Nah, bahasa programnya, ini tuh, oh iya, nanti juga ada, saat ini script Python itu dijalankan berbasis Windows, Linux, atau yang pakai MacBook gitu. Terus, sejarahnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, nanti modulnya dibagi. Nah, ini
nama Python sendiri itu tuh dipilih oleh Guido sebagai nama bahasa ciptaannya. Gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri lah gimana Python itu muncul kayak gitu. Nah, terus mengapa sih kita harus memilih Python ini sendiri? Karena dia tuh punya banyak fitur. Yang pertama, dia modul-modulnya siap pakai untuk berbagai keperluan, gampang. Terus tata bahasanya tuh mudah dipelajari juga, nggak kayak Delphi sama MATLAB yang banyak banget dan susah sebenarnya. Terus kodenya itu juga memudahkan pengecekan, pembacaan kembali, terus penulisan ulang kode sumber. Terus memiliki sistem pengelolaan memori otomatis, kayak misalnya mudah dikembangkan dengan modul-modul baru. Nah, terus salah satu bahasa Python tuh biasanya, oh ya biasanya pakai C++ juga. Terus ini, nah terus kelebihannya itu tidak ada tahapan komplikasi dan penyambungan. Jadi itu nanti kecepatannya perubahan pada masa pembuatan sistem aplikasinya lebih cepat. Terus tidak ada deklarasi tipe sehingga program menjadi lebih sederhana, singkat, dan fleksibel. Terus manajemen memori otomatis, pemulasaran memori, jadi dapat menghindari pencatatan kode. Terus ada banyak banget di sini, nanti teman-teman baca juga. Nah, kekurangannya itu, beberapa penugasan di luar jangkauan Python-nya, bahasa pemrogramannya dinamis. Python tidak secepat atau seefisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman komplikasi seperti bahasa C. Nah, terus Python tuh bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Juga dia nggak bisa digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi. Tapi dia tuh dapat bekerja baik sebagai bagian depan skrip antarmuka. Terus, nah pengertian dari Python sendiri itu bahasa tingkat tinggi yang dimaksud agar relatif lebih mudah bagi manusia untuk membaca dan menulis, dan bagi komputernya itu buat membaca dan memproses. Bahasa tingkat tinggi lainnya itu ada Java, C++, Ruby, Basic, JavaScript, dan banyak lagi. Nah, perangkat keras aktual di dalam Central Processing Unit atau CPU itu tidak memahami bahasa tingkat tinggi ini, tapi dia memahami bahasa yang kami sebut sebagai bahasa mesin. Nah, bahasa mesin sangat sederhana dan terus terang sangat melelahkan untuk menulis karena diwakili semua dalam 0 dan 1 sebagai berikut, kayak gini. Nah, terus Nah, kalau misalnya kita memiliki sistem Windows, seringkali program bahasa mesin yang dapat dieksekusi itu biasanya berakhiran ini .exe atau .ll. Nah, yang merupakan singkatan dari ini. Terus eksistensi tersebut itu hasil dari kompilasi oleh kompiler yang mana akan dieksekusi sebagai sebuah file tunggal atau biner. Kalau buka file yang dapat dieksekusi dalam editor teks, itu benar-benar bakalan terlihatnya kayak gini. Kan nggak bisa dibaca. Nah, jadi bakalan lebih mudah kalau kita pakai bahasa interpreter dan compiler yang memungkinkan kita untuk menulis bahasa dan tingkat tinggi itu. Nah, biar kita gampang memahaminya dan kita bisa bacanya, itu tuh biasanya pakai Python atau C. Gitu. Nah, tugas utamanya dari praktikum acara satu ini, itu tuh ada instalasi program Python-nya sama nanti menjalankan. Nah, gimana caranya kita nge-install program Python-nya? Pertama, nanti teman-teman unduh Python versi 3-nya, itu versi terbaru. Nah, nanti buka jendela browsernya, terus klik ini, Python ini, terus nanti bakalan muncul, bentar tak tunjukin. Sekarang keluarnya apa? Yang di Word bukan?
Ya, Mbak. Belum. Iya, Mbak. Udah kan? Nah, nanti buka linknya ini. Nih. Kursornya kelihatan kan? Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Masih modul nih, Mbak. Apa? Masih modul. Masih modul, Mbak. Sampai jalankan installer itu, Mbak. Oh, kelihatan. Atau kursor ya mati. Kursornya jalan tadi. Sekarang? Enggak. Udah. Udah, Mbak. Tadi loading. Nah, nanti tampilan pertamanya muncul kayak gini. Nanti klik download. Terus muncul kayak gini. Nah, nanti kalau buat Windows itu, Python ini versi 382. Udah kan? Nanti muncul kayak gitu. Nanti ini juga tak share ya, biar teman-teman jelas. Aduh, nggak jadi jalan. Nah, terus kalau buat yang pakai Windows 7, nanti downloadnya yang Windows ini. Yang di garis merah. Ada yang masih pakai Windows 7 nggak? Nggak kan? Ya udah. Terus nanti kalau udah klik download itu di sini, nanti bakalan keluar kayak gini kan. Kayak biasa kalau kita habis download program-program kayak gitu. Terus nanti semua petnya ini dicentang. Udah, terus diinstal. Nanti kita nunggu kayak gini, kayak biasanya. Terus kalau udah berhasil, tutup. Nah, nanti buat gimana kita buka programnya itu, nanti kita klik Python ini, diklik, terus kita buka yang ini, IDLE. Itu dibuka buat ngedit-ngeditnya. Terus, nanti ada tampilan, ini kalau buat yang versi aplikasinya, nanti ada ini sama ini. Nah, ini namanya apa? Ini namanya konsol. Konsol itu yang ada kayak gininya, yang paling gampangnya yang ada tandanya ini. Terus kalau script tuh yang kosongan kayak gini. Nah, kalau buat versi online-nya, beralih lagi. Tunggu. Buat versi online-nya, itu nanti tampilannya ini, nah, ini buat versi online-nya. Jadi kalau misalnya nanti nggak kuat buat install aplikasinya pakai online-nya ini. Nah, ini yang konsol, yang hitam tuh yang konsol, yang putihnya yang script. Nih. Nih, nanti ini konsol ini yang buat aplikasi. Terus yang versi online-nya yang kayak gini, yang tadi yang udah tunjukin. Nah, perintah yang tanda ini itu tuh cara menerjemahkan Python-nya untuk bertanya kepada kita kayak apa yang bakalan kita lakuin selanjutnya gitu. Nanti si programnya itu tuh siap berkomunikasi sama kitanya. Nah, terus gimana kita tahu bicara sama bahasa Python-nya itu. Nah, nanti kita dapat nulisin kodenya. Misalnya sekarang kita nulis kayak program kayak gini, Hello World, yang merupakan standar bagi belajar pemrograman, ketikan print dan seterusnya kayak gini. Nah, buat langsung aplikasinya aplikasinya caranya gimana bakalan ditunjukin sama Mas Arvin. Mas Arvin. Udah yuk, monggo kamu nyoba atau gimana, aku akan jelasin buat bagaimana coding-codingnya. Sebenarnya intinya kalau Python itu
mudah, maksudnya mudah tuh bahasanya nggak ribet kayak bahasa kode biner atau C++. Nah, itu ya hampir-hampir mirip juga kayak Arduino kalau kalian udah belajar Arduino. Nggak jauh-jauh beda juga. Nanti aku bakal jelasin pakai yang online ya, karena aku nggak buat yang versi aplikasinya offline. Nanti tinggal diikutin aja. Bentar. Oke, udah kelihatan semua belum? Kelihatan, Kak. Udah ya. Ini konsolnya kan misalnya kayak pertama nih, kita harus misalkan nulisin kode print. Nah, maksud kode print itu dia nanti cuma ngebaca kamu mau nulisin apa, misal eh, kayak gitu. Nanti cuman kayak dia ngulangin lagi aja sih, ngeprint apa yang kalian tulis di dalam tutup kurung itu. Nanti manut saya untuk kode print ini kalian bisa nulis di konsol ataupun di script. Kalau di konsol nanti dia langsung tertulis di bawahnya, tapi kalau di script, nah kita coba juga. Misal kayak gitu, aku nggak mau. Masalah kode terus. Kalau siapa di printnya dia. Matiku ulang. Ntar. Kalau di scriptnya, ini keluar di konsol. Aku nggak mau. Kenapa dia tidak membaca? Nah, baru. Nah. Ya udah, sama aja sih. Kayak gitu doang. Nah, terus lanjut yang selanjutnya nih, dia ada penjelasan juga terkait apa namanya dari kode. Jadi di situ tuh maksudnya buat ngejelasin ada perintah kayak perintah lanjutan di dalam titik dua itu sendiri. Kita copy langsung aja codingnya. Ini mau nggak ya nanti ngebaca? Ini nggak mau ngebaca nih printnya. Printnya tuh nggak mau ngebaca. Bentar. Nanti tidak malah keluar. Nah, oke. Kayak gitu. Terus nanti kalian jelasin for i in range. Jadi dia jelasin range-nya itu sampai 10. Nah, terus dia jelasin lagi suruh ngeprint kata-kata awalnya itu apa. Di sini dia bilang data ke, terus lagi print i. Nah, maksud print i itu Oh iya, itu kenapa auto ketek gitu? Emang itu emang ketek gitu ya? Emang dari respon dari programnya.
Ya, ini langsung ketik karena respon dari program. Jadi kalau kalian pakai titik 2 biasanya dia langsung ke respon buat langsung ke tab sendiri. Mas, maaf Mas, boleh dikencengin lagi nggak suaranya? Oke, boleh. Kedengeran nggak? Iya Mas, udah, makasih ya. Yo. Nah gitu. Jadi di sini dia jelasin titik 2 itu tuh. Nanti dia menjelasin for i-nya itu untuk range-nya sampai 10. Nah, makanya terus di bawahnya ada print data. Nah, nanti pas di print semuanya bakal ketulisnya nyaman. Terus selanjutnya penjabaran ini tuh yang ntar dia loop urutan terus-terusan. Nah, nanti dia nih dari data ke 0, data ke sampai terus angka sampai ke jadi kayak gitu. Nah, hasilnya nih kurang lebih sama. Nah, itu nanti bisa ada beberapa kemungkinan kesalahan. Beberapa kemungkinan kesalahan itu misal nih kalau di sini kan sprintnya pakai M, jadi nanti codingnya nggak baca. Misal kayak gini nih. Karena di sini apa namanya name prim itu nggak ada di definisi kodenya mereka, jadi itu bakal nggak kebaca. Nah itu salah satu kesalahan. Nah bisa juga di sini kalian langsung nulis kata-kata ini. Misal I hate you Python. Nah di sini deh invalid syntax karena I hate you Python ini nggak dijelasin dulu di apa, jadi Python ini nggak ngebaca codingnya ini maunya gimana. Kayak gitu. Nah, ini macam-macam kesalahannya bisa dari sintaks kalian atau kata-kata kalian tata bahasa kalian yang salah atau kesalahan logik kalian. Misal di mana kalian mau bikin perhitungannya gimana tapi ternyata perhitungan itu salah atau ada kesalahan semantik di mana deskripsi langkah-langkah yang diambil itu tuh eh apa namanya? Nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kayak mungkin ada beberapa kalimat-kalimat atau langkah-langkah yang kurang tepat atau sintaksis yang kurang lengkap kayak gitu. Terus nih latihannya untuk bab satunya jelasin aja jawab-jawab pertanyaan kayak gini. Kayak apa pentingnya programmer apa dan sebagainya sampai nanti kalian juga coba untuk eh, yang nomor 6 kayak gini. Nanti untuk penjabaran bagaimana laporan praktikumnya dijelasin sama Mbak Awe. Kita lanjut ke bab 2 aja ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Aku juga nggak terlalu dengerin sih. Ada pertanyaan dulu mungkin? Gimana nih caranya? Kak, berarti tuh yang warna merah salah itu yang trace back. Iya, ini salah. Ada. Jadi Oh, kan aku nulisnya primnya pakai N bukan pakai N. Jadi dia salah, dia nggak mau baca kata-kata prim ini tuh definisiin apa kayak gitu. Dia tidak oh berarti definisikan di Python ini. oh iya berarti nggak boleh typo ya Kak. Iya nggak boleh typo kan tadi kan udah tak jelasin kan itu salah satu kesalahan sintaks. Kayak gitu. Oh, oke. Oke Kak, makasih. Ada lagi mungkin yang lain? Kayaknya nggak beli deh. Nanti pakai yang dari asrama. Kayaknya sih. Oke kalau nggak ada kita Kayaknya lanjut sih ke gitu. Enak kan kalau buka tuh dari luar. nah, di Sahur bab kan. 2 ini aku bakal jelasin beberapa dari Terus komponen-komponen keluar. pemrograman. Yang pertama aku bakal jelasin juga tentang value and types itu gimana. Nah maksudnya dari value and types ini itu menjelaskan hal apa ya kayak ini tuh didefinisikan sebagai huruf atau angka kayak gitu. Nah nanti di type itu dia juga menjelaskan typingnya apakah Bisa sih tuh string, buat float customizing. atau
Jadi yang dapet itu integer atau yang lainnya? Maaf, ini emang nggak ada suaranya atau di aku aja ya? kebeli gitu. Ada suaranya Bel, masuk. Oke, kalau kuat, Kamu banyak dosa, Bel. udah. Mic-nya Ardan mungkin boleh dimatiin dulu coba. Nah, kasih. Kedengeran nggak? Kedengeran semua ya? Kedengeran, Kak? Ya, ya. Oke, ini di sini kan dia bilang nih nilai value bla 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 bla. Nah, apa namanya? Kalau kita nanti itu kelasnya integer itu bakal bilangan bulat. Kalau float dia bakal bilangan bisa pecah, bisa apa namanya, bisa koma-komaan kayak gitu. Nah, ini kalau sebenarnya kalau kita ngetik print 4 terus nanti print hello TPB di sini atau mau print apa yang lain bisa kayak gitu. Nah, nanti hasilnya seperti yang di bawahnya kayak gitu. Nah, tapi harus diperhatikan ketika kalau kalian nulis angka nggak pakai koma 2 atau petik 2 atau petik 1 itu bakalan masih bisa. Tapi kalau kalian nulis huruf itu nggak pakai petik, misal kayak gini. Nah, ini bakal gagal karena kenapa? Karena dia nggak mendefinisikan hello itu apa kayak gitu. Jadi kalau dia masuk ke type-nya itu string atau kelasnya string, dia harus dikasih petik 2 atau petik 1 kayak gitu. Bisa lagi yang lain juga bisa. Nanti coba teman-teman kalian coba aja. Kayak gitu sih. Angka berapa nih? Nah, kalau angka dia emang nggak usah pakai petik 2 atau petik 1 karena itu sudah terdefinisikan itu adalah kelasnya integer kayak gitu sih. Nih. Tadi kan yang di atas coba pakai petik 2 nih, kalau pakai petik 1 itu juga bakal kebaca. Kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak pakai petik 1 atau petik 2, dia bakal salah yang kayak merah-merah ini, di mana kata-kata apapun yang kalian tuliskan di dalam kurung itu tidak terdefinisikan oleh program Python ini, kayak gitu. Nah, kalau kalian mau ngecek juga ini input yang kalian tadi udah ketik di atas ini udah banyak, apapun itu yang mau kalian coba, nggak perlu sama dengan panduan itu nggak apa-apa. Itu masuk kelas apa, apakah di integer, string, atau float, teman-teman masukin aja langsung. Kan aku nulis di atas ada angka 2490 ya, atau angka 10, atau angka 4, kita coba salah satunya, aku coba yang 2490. Nah, nanti dia di sini bakal menjelaskan bahwa angka 2490 itu adalah masuk dalam kelasnya integer. Kita lanjut lagi biar cepat. Untuk huruf, aku coba yang kata-kata hello. Nah, ini dia bakal menjelaskan bahwa itu kelas string. Kayak gitu. Oke, jadi nanti nggak berpengaruh ya. Kalau kan kalian udah misalkan udah nulis beberapa kalimat atau huruf di atas. Jadi ketika misal dia masuk kelas string atau yang huruf-huruf, mau kalian menggunakan type dalam kurung titip petik 1 atau petik 2 itu nggak apa-apa asal kata-kata yang di dalamnya hello. Misalkan ini aku ngetikkan hello. Hello-nya itu secara tulisan itu sama persis gitu. Misal H di depannya kapital ya kapital atau kapital semua ya kapital semua. Kalau enggak, mungkin nanti dia nggak kebaca. Nih, aku coba kecil, kebaca nggak dia? Oh, ternyata masih kebaca juga. Jadi nggak berpengaruh tulisan yang udah kalian ketik di atas itu sama persis apa namanya ejaan besar kecilnya atau enggak, dia masih tetap ngebaca. Itu kurang lebih values and type. Nah, ini kalau yang float itu dia menjelaskan buat bilangan pecahan, bilangan desimal. Nah, ini masuknya kelasnya float tipe 3,2. Nah, tapi angka apapun atau bilangan desimal apapun, kalau kalian sudah memberikan petik 2, maka program akan membacanya sebagai ini, apa namanya, sebagai kelasnya masuk ke string.
bukan ke integer lagi karena kalian sudah memberikan petik 2. Jadi itu dianggap sebagai tulisan walaupun itu adalah sebuah angka kayak gitu. Sama juga buat yang kelas float-nya kalau teman-teman mau coba juga gitu. Kita lanjut ke variabel. Nah, variabel ini intinya teman-teman tuh membuat salah satu variabel baru yang teman-teman inginkan. Misal teman-teman mau membuat atau menjabarkan sebuah rumus atau apa, itu teman-teman bisa coba di sini. Kayak mau rumus yang sulit ataupun rumus yang sederhana itu juga bisa ya kalau teman-teman nanti mau coba. Nah, ini kalau kita mau coba yang seperti di modul, terus menjelaskan ini misal n-nya berapa, terus bilangan pi atau variabel pi itu berapa. Mau menjelaskan variabel n di rumus PVN-RT atau variabel R atau variabel yang lainnya, monggo itu juga boleh teman-teman ini kan masukkan. Kayak gitu sih. Nah, nanti kalau udah dia menjelaskan di atas seperti ini variabelnya, nah teman-teman bisa panggil variabel itu buat di print. Misal di sini aku mau ngeprint yang n, aku mau ngeprint yang pesan, sorry. Nah, misal print yang pesan, atau aku coba mau print juga yang pi. Sorry, aku salah ketik, kurang n, kurang t. Nah, print pi nanti dia ke ini. Nah, kalau untuk print, teman-teman mau tulisan huruf atau apa, itu nggak usah dikasih petik 2, nggak apa-apa. Karena kan sudah dijabarkan di atas pesan itu sama dengan apa, n itu sama dengan apa, jadi teman-teman langsung masukkan aja kalimatnya apa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti ini juga teman-teman kalau mau ngecek dari tipe-tipe itu apa aja, bisa teman-teman cek juga apakah pesan itu masuk kelasnya string, integer, atau yang lain-lain. Monggo kalau teman-teman mau coba juga nyari tahu itu masuknya apa. Kayak gitu, terus ini beberapa kesalahan yang mungkin kalau teman-teman menjelaskan angka terlebih dahulu, baru tulisan huruf. Nah, itu di Python itu tidak terbaca karena prinsipnya di Python huruf itu tidak boleh digabung kayak gitu dengan huruf apa namanya, angka itu tidak boleh di depan terus baru dilanjutkan oleh huruf. Kalau mau dibalik trombons 76 kayak gitu. Karena kalau angka duluan di depan Python akan menganggap itu error seperti itu, atau menggunakan karakter-karakter lain kayak add, dalam kurung, petik, dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya menurut Python didefinisikan untuk menjelaskan di sebuah rumus atau yang lain hal sebagainya. Kata yang false, finally, for, dan lain sebagainya. Nah, terus ini kita lanjut ke selanjutnya yaitu statement. Nah, statement ini intinya dia pernyataan untuk menjalankan bahasa Python. Bisa menjadi pernyataan atau tugas ekspresi atau tugas yang diharuskan untuk Python itu menjelaskan hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini contoh-contoh sebuah scriptnya, biasanya kita ngetiknya di sebuah script, kayak gitu. Ini misal, kalau mau print one, terus kita menjelaskan X itu berapa. Kalau aku di sini mau menjelaskan X itu sama dengan 5, terus aku ketik lagi print sama dengan print X. Kayak gitu, nah nanti ini urutan hasilnya 1 sama 5. Nah, ini kan bisa kita lihat 1 sama 5.
Kenapa hasilnya 1 dan 5? Karena 1 itu yang tadi aku tulis print 1, jadi aku mau ngeprint angka 1, terus yang kedua itu dilihat dari yang nomor 3 ini, perintahnya adalah print X. Nah, X ini dijabarkan sebagai angka 5 ini, kayak gitu. Nah, makanya dia bakal ngeprint 1 dan 5. Kurang lebih statement kayak gitu aja sih. Jadi dia perintah langsung dari script ke apa namanya, ke konsolnya nanti hasilnya seperti apa, atau misalkan teman-teman mau menuliskan atau menjabarkan apa-apa terlebih dahulu, terus agar mudah dimengerti, terus nanti di konsolnya hasilnya seperti apa. Itu statement maksudnya kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke operators dan operands, di mana di sini kita coba untuk memasukkan simbol-simbol khusus komputasi buat penjumlahan, multiplikulasi, atau perhitungan-perhitungan yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa lambang-lambang yang digunakan kayak plus, minus seperti biasa, terus bintang buat perkalian, pembagiannya itu menggunakan garis miring, tapi di sini perlu kita pahami bahwa pangkat menggunakan tanda bintang 2 kali, kayak gitu. Kita langsung coba aja, tak contohin skrip-skripnya seperti apa. Sebenarnya bebas ya, kalian mau masukin angka berapa aja, nggak perlu terpatok sama modul. Nah, ini kan 40 plus 43 hasilnya 83, atau coba kita kalian yang berbeda. Nah, 6 kali 8 kan 48, benar hasilnya. Coba kita perpangkatan, 9 pangkat 2, hasilnya berapa? 81, benar. Terus ini juga salah satu komputasi juga, apa namanya, aku lupa. Bukan substitusi sih. Ya pokoknya itu salah satu sifat, 3 sifat yang dulu teman-teman pelajarin. Begitu kita lihat hasilnya berapa. Nah, hasilnya 135,0 ini ya. Hasilnya 135,0 ini. Kalau kepanjangan nanti dia biasanya hasilnya di sini tapi masih gabung sama tulisan yang sebelumnya. Tapi nanti teman-teman juga bakal ngerti sih hasilnya berapa, kayak gitu. Atau kita bisa menjelaskan minute atau menit itu teman-teman mau variabelin dulu berapa. Misalnya aku di sini mau variabel menitnya 30 menit, terus aku mau mengetahui nih 1 menit itu berapa jam misalkan, karena di sini kan dibagi 60, berapa jam nih. Nah, ternyata 30 menit itu sama dengan setengah jam. Atau aku pengen tahu nih mainnet ini nih berapa detik sih. Nah, aku kali. Nah, ternyata 30 menit itu sama dengan 1800 detik. Nah, itu kurang lebih penjelasan terkait apa tuh, operators dan operands. Jadi teman-teman bisa melakukan komputasi-komputasi sederhana di Python ini, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke expression, di mana expression ini tuh kita menjelaskan beberapa kombinasi dari tadi yang udah tak jelasin, dari misalkan nilai, variabel, operator, apa, nilai-nilai tersebut tuh bisa kita anggap juga sebagai ekspresinya. Misalkan rumus-rumus yang di bawah ini nih, nanti dia bakal keluar perhitungan-perhitungannya, kayak gitu. Nah, nanti misal aku samain persis saja. Nah, kita ngetik angka berapapun, itu pas kita enter bakal sama persis, ataupun kalimat, misal hello. Oh, sorry, kalau hello kita harus jelasin dulu dia apa. Nah, kayak gitu. Karena kalau kita langsung ngetik, dia nggak membaca apakah itu kelasnya string, float, atau integer. Kayak gitu. Nah, misal udah aku ketik 5, 8 tadi sama yang hello yang bawah ini. Nah, terus aku mau mendefinisikan X itu sebagai, kalau aku mau mendefinisikan X itu sebagai 10. Kok X-nya dia sudah membaca? Oh, sorry, aku masih gunain konsol yang ini, tak kosongin dulu, script yang ini. Scriptnya tak kosongin dulu, karena nanti kalau enggak, dia nganggap X-nya masih sama dengan 5.
Misalnya aku mau bikin X-nya sama dengan 10, terus aku masukkan rumus X plus 2 dikali 2. Nah, hasilnya 14. Nah, kalau di sini komputasi yang kayak gini, ketika udah dimasukin X, kok kenapa? Bener sih hasilnya 14 nih. Dia karena 2 kali 2 dulu berapa? 4, terus baru tambahin X-nya sama dengan 10. Kayak gitu. Terus kalau kita ngetik X-nya berapa, dia jelasin kalau aku masukin X berapa, nanti dia bakal jelasin X itu sama dengan angka 10 itu tadi. Gitu sih kalau kurang lebih buat expression-nya. Terus kita lanjut ke order of operation-nya, di mana urutan evaluasi ini tergantung pada aturan prioritas yang kalau di Python mengikuti konvensi dari matematika itu sendiri dan diakronimkan sebagai PEMDAS atau parenthesis, eksponensial, multiplication, division, addition, and subtraction. Ya teman-teman paham lah urutan-urutan dulu kayak yang dulu teman-teman udah pelajarin, yang mana terlebih dahulu yang dikerjakan di dalam kurung, terus ada eksponensial yang mau itu prioritas yang terlebih tinggi yang bisa kayak pangkat dan bla 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 lainnya, terus ada perkalian itu sendiri, pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Kurang lebih gitu sih buat yang penjelasan dari order of operation yang kalau di Python dijabarkan menjadi akronim yang bernama PEMDAS kayak gitu. Yang sebenarnya dari konvensi matematika yang sudah ada sih. Nah, kita sorry, saya lupa. Masih sharing. Ehe, 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 kok nggak kebuka sebelahnya? Ayo, ayo. Sorry. Nah, terus ini kita modulus operator. Nah, kalau di modulus operator ini kita bisa menghasilkan bilangan bulat untuk pembagian atau untuk yang rumus-rumus lainnya. Kayak gitu sih. Nah, oh iya enggak deh, kalau modulus operator ini dia jadi pembagian apapun yang menghasilkan sisa, dia bakal ngasilin hasilnya tuh pembulatannya kalau nggak salah. Nanti kita coba aja. Misal quotient. Quotient. Misal 7 bagi 3 biar sama persis. Nggak tak spasi. Quotient. Quotient. Nah, ini misal aku mau melihat hasil dari quotient ini. Hasilnya berapa? Kenapa hasilnya angka 2? Karena kok dalam modulus operator ini menjelaskan pembagiannya itu nanti dibulatkan kayak gitu. Karena kan quotient ini juga menjelaskan dari kata-kata string kan, nanti dia menghasilkan hasilnya integer. Kecuali teman-teman perintahkan dia buat ngeprint kayak gitu. Nanti baru kelihatan pembagian bilangan di belakang komanya. Lanjutin yang selanjutnya, reminder. Jadi kalau garis miringnya itu cuma satu, itu nanti hasil yang pembagian benar-benar ada koma-komanya. Tapi kalau garis miringnya 2, itu udah pembulatannya. Hasilnya itu udah pembulatan kayak gitu. Itu tuh kayak yang Mbak Awi jelasin barusan. Ini sama persen tuh buat jelasin apa persen ya? Oh lupa ya. Persen buat apa, Wek? Aku lupa ya.
7 bagi 3 berapa sih? Oh, oke. Jadi maksudnya ada tanda persen itu tuh buat memberitahukan angka apa namanya, angka lain yang ada di belakang komanya itu berapa angka gitu. Nah, makanya kan di sini cuma satu karena kan hasil dari 7 bagi 3 itu kan 2,3333 terus sampai tak terhingganya kan. Nah, makanya kalau kita reminder di sini pakai persen, makanya hasilnya cuma satu. Coba lain halnya misal kayak aku bikin quotient sama dengan 8 bagi 5 misal kayak gitu, terus aku print hasilnya berapa. Nah, hasilnya 1, tapi kan sebenarnya dia 1 koma kan. Coba aku pengen tahu nih berapa variabel angka lainnya di belakang komanya dia. Ada 3. Nah, ini bisa kita cek juga 8 bagi 5 itu berapa? Nah, itu 1,600. 1% tuh buat apa ya? Nanti dijelasin oleh Mbak Awe lah. Mbak Awe lagi searching tuh. Oh lupa ya, tanda persennya itu buat apa? Tak skip dulu ya, nanti tak coba searching juga di internet buat jelasin persen itu apa. Terus lanjut, ada pertanyaan dulu nggak nih? Nah, habis ini kayaknya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Tinggal 3 lagi. Mas, Iya boleh. Iya. itu di chat itu bedanya operator sama operand itu apa ya, Mas? Oh. Nah, itu ada dari jawab sama Kizir ya. Gimana operator sama operand? Kamu nggak nyari nih Awe ini. Gabut. Kalau operan tuh nilai asal yang digunakan di dalam proses operasinya. Kalau operator, instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Oh, jadi operan itu apa ya, semacam hasil dari operatornya itu ya? Apa gimana sih? Cek masuk nggak? Boleh, Ya, boleh. Kalau yang bedanya operan sama operator ya. ya. Kalau operan itu nilai asal. Kalau operator itu bilangan bukan bilangan sih, tapi operasinya seperti 5 plus 2. Nah, 5 sama 2-nya itu operan. Nah, operatornya itu plus kayak gitu. Oh, ya, Paham nggak? paham. Oke, thank you, Mas. Bedanya itu. Siap. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Kalau ada, boleh lewat chat atau langsung ngomong aja. Kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya tadi jawabannya ya buat Ardan. Nah, kita lanjut buat penjelasan string operation. Terus nanti ada komen sama input oleh user itu sendiri. Nah, oleh string operator itu apa namanya? Dia kayak menggabungkan string untuk bisa dilakukan komputasi matematikanya itu sendiri kayak gitu. Nah, makanya kalau dilihat dari contohnya first sama dengan 10, second sama dengan 15, terus kalau aku minta print first plus second, maka hasilnya 25. Jadi kan kalau kita tahu kan emang ini penjelasan dari variabel ya, first, second atau apapun yang kalian pengen. Tapi itu kan masuk dalam kelas string. Nah, jadi dari kelas string ini nih aku pengen melakukan komputasi matematika. Nah, makanya di sini string operation itu tuh memberitahukan bahwa sebenarnya kita tuh bisa buat melakukan perhitungan apa namanya komputasi di sini kayak gitu. Walaupun itu type-nya string. Misalnya aku pengen bikin first sama dengan
20, terus secondnya aku pengen 40, terus aku bahkan pengen sampai jadi ntar kepanjangan. Nah, contohnya kayak gitu ya, firstnya 20, secondnya 40, terus aku pengen bikin perhitungan tambah-tambahannya lah, yang gampang. Misal, first plus second tuh berapa sih hasilnya? Nah, terus jawabannya ini ya, 60 yang ini ya. Itu jawabannya, 60 itu. Kayak gitu. Nah, tapi akan berbeda teman-teman kalau menuliskannya, angka tersebut teman-teman tuliskan pakai tanda petik. Kenapa berbeda? Karena apa namanya, Python udah ngebaca itu sebagai kelasnya string. Jadi ketika teman-teman lakukan pertambahannya atau rumus komputasinya, yang ada dia menghasilkan kayak gini kan, per 100.000, 150. Kenapa kayak gitu? Karena jadi gampangannya kayak si angka 100 ini dianggap tulisan. Nah, ditambahin itu berarti ditambahin tulisan 150 belakang ini. Nah, salah contoh lain nih biar teman-teman ngerti. Misalnya firstnya apa ya? Gampang menjelaskannya. Kakak menjelaskan nama Mas Khizir. Mau tulis V sama secondnya misal aku tulisnya Khizir. Nah, nanti kalau ini ditambahin, dia bakal gabung aja. Gitu. Nah, ini kan kegabungan Khizir. Jadi, kalau udah dikasih tanda petik, dia menjelaskannya menjadi kelasnya string atau tulisan. Jadi, dimana kalau melakukan pertambahan, dia ya udah hanya akan menambahkan doang gitu loh. Menjadi satu katanya apa. Kurang lebih kayak gitu. Itu kalau buat di string operationnya atau menjelaskan tulisan-tulisan ini bisa dilakukan pertambahan. Nah, atau kita juga mau melakukan kayak gini nih, tertulis berkali-kali. Kita bisa menjelaskan stringnya dulu, misal nggak usah panjang, aku singkat jadi F aja. F sama dengan apa namanya? Alah, kalian terserah mau nulis apa, itu bebas. Terus secondnya aku definisikan jadi angka 2 aja biar nggak kebanyakan. So, pengen mengalihkan mereka nih. First kali second. Sorry nanti nggak baca. Pin F dikali second. Nah, jadinya corona kayak gitu. Kayak gitu sih nanti dia jadi kalimat berulang. Seperti itu. Kalian mau coba-coba yang lain boleh, mau tulisan apapun itu. Kayak gitu. Nanti dia cuma bakal berulang-ulang lagi aja sih hasil tulisan dari yang kalian jabarin di first-nya nanti itu apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus coba aku lanjut langsung ke input oleh user, di mana input oleh user ini tuh teman-teman tuh pengen nih menginputkan sesuatu untuk variabel atau nilainya. Nah, ini tuh sudah ada fungsi bawaan yang diberikan oleh Python, yaitu input itu sendiri, di mana program akan berhenti sejenak terus menunggu respon user untuk masukkan nilai dengan mengetikkan nanti di keyboard teman-teman itu kayak gimana. Nah, terus tinggal ngetik enter, terus ya udah bakal keluar. Misal contoh kayak gini nih, yang menjelaskan input itu apa, misal kalau aku ketikkan inputnya aku pengen apa ya, saya sangat senang berada di rumah, misal kayak gitu. Nah, teman-teman tinggal panggil aja nih, teman-teman misal mau ngeprint kan, ngeprint si input tadi, ya udah tinggal teman-teman panggil aja gitu. Jadi maksudnya tuh, misalnya di sini aku nulis nih, variabel INP sama dengan inputnya apa nih. Nah, input dari INP itu sama dengan saya sangat senang berada di rumah. Nanti kan teman-teman print INP ini tadi yang sudah dijabarkan, maka dia tinggal memanggil kembali program ini. Beda lagi misal aku masukkan input yang berbeda lagi.
variabelnya tak ganti ya, misal jadi apa ya, jadi Twitter misal kayak gitu, terus inputnya aku mau apa ya, aku benci kuotaku habis karena semua jadi serba online, misal kayak gitu. Aku panggil tuh si Twitter tadi. Nah, dia akan mengetikkan input yang aku masukkan tadi, yang aku benci kuotaku habis karena semua jadi serba online. Kurang lebih input oleh user kayak gitu sih, nanti teman-teman bakal bisa manggil lagi. Gitu. Nah, ini mau contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini nanti, nah yang tadi aku jelasin kan, menggunakan input tadi, fungsi input. Nah, misal di sini samain persis saja lah, misal nama sama dengan input. Aku pengen kayak bikin sebuah pertanyaan nih, siapakah namamu? Ini kan aku pakai online jadi dia ini ya, langsung balik lagi ke samping. Sebenarnya itu nggak apa-apa, teman-teman tinggal ketik aja. Waduh, aku lupa memasukkan tanda petik di sini ya. Jadi dia nggak ngebaca apa-apa. Sorry, kesalahanku. Nah, makanya ketika nanti teman-teman melakukan programming, itu harus benar-benar diperhatiin apa namanya, apakah tanda petiknya udah masuk, apakah kata-katanya benar, dan lain hal sebagainya. Karena kalau enggak, nanti program itu nggak ngebaca itu apa. Oke, ini udah benar, siapakah namamu? Nah, tadi aku mau input siapakah namamu, terus aku tulis misalkan Awe, kayak gitu. Nah, udah nih, dia udah ngebaca perintahku yang tadi. Nah, terus aku print. Mau print siapa sih namanya? Nah, ternyata namanya Awe. Nah, mungkin teman-teman bingung dong, apa namanya? Kan inputnya siapakah namamu, terus ketika di enter, apa namanya? Ketika di enter hasilnya siapakah namamu, tapi kok belum ada konsol yang kayak gini. Terus ketika kita nulis misalkan kata-kata namanya, misal entah Awe atau Hizir atau siapa yang mau kalian tulis misalkan, nah terus kalian lanjutkan langsung manggil print nama, kok hasilnya Awe. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu garis, bukan garis, ya lawannya garis miring ini, garis miring ke kiri, atau mau gimana kalian lihat perspektifnya yang kayak gini, terus dijabarkan ada N, jadi dia akan menjelaskan buat baris selanjutnya. Jadi ketika teman-teman siapakah namamu, kan di sini bilang siapakah namamu, terus kalian teman-teman tulis misalkan Fulan, Awe, Hizir, Bella, atau siapapun itu. Nah, terus kalian panggilkan nama input yang tadi lagi, print sama dengan nama, karena ada kata-kata, karena ada variabel ini, dua ini, maka dia akan memanggil yang di bawah tulisan dari siapakah namamu itu tadi. Kayak gitu. Penggunaan untuk yang dua ini sih. Nanti teman-teman bakal lihat di acara-acara selanjutnya sih. Atau nah, nih contohnya kayak gini ya. Kita lanjut. Nah, ini kan dijelaskan nih pada karakter ini bla bla bla. Nah, ini tuh untuk digunakan untuk ganti baris atau line break. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini bisa kita coba aja. Nah, atau nih kita menggunakan input yang pengen memasukkan angka bulat atau integer. Kita juga bisa langsung masukkan fungsi dari integer itu sendiri, atau kita masukkan int-nya. Gitu. Nanti kita coba biar bisa buka puasa. Kondisi sama dengan berapa, sorry, berapa kecepatan kerja traktor saat pengolahan tanah. Oke, lanjut aja dulu. Mau baca nggak dia? Nggak mau baca ini karena aku nggak pakai spasi ya. Jadi dia error. CC nanti penuh sampai bawah. Nah, tak kosongin konsolnya, kondisi
Ih, kondisi sama dengan kayak gitu. Udah aku masukin input kondisinya. Nah, terus kecepatan di sini aku jelaskan bahwa itu adalah input dari si kondisi itu tadi. Kondisi udah aku masukin apa penjabarannya, terus aku pengen kecepatan adalah input dari si kondisi. Nah, terus kan udah dijelaskan kan, terus tadi yang ada tanda garis kiri lah, garis miring kiri N, terus aku pengen ngasih tahu nih kecepatan kerja traktor saat pengolahan tanah itu adalah misal adalah 10 gitu. Udah. Kayak itu buat apa ya? Buat apa ya? Biar interaktif juga sih, bisa di konsolnya itu biar interaktif. Kayak gitu. Karena nanti ketika udah rumus penggunaan Python yang lebih rumit, nah kondisi-kondisi interaktif kayak gini tuh perlu buat teman-teman bikin kayak gitu. Udah sih kurang lebih kayak gitu. Nah, terus nih aku pengen nih integer kecepatan itu. Atau aku coba masukkan dulu dari integer apa namanya? Dari kecepatan itu tuh tak integerkan tuh angkanya berapa sih? Nah, kok kamu mau? The speed function in module nama kecepatan is not defined. Dia mau apa sih kecepatan kan? Nggak mau ngebaca. Pakai huruf kapital, pakai huruf apa ya? Oke, sorry tadi itu nggak kebaca karena aku ternyata kecepatannya kayaknya pakai huruf kapital. Nah, kan di sini udah dijelasin kan integer, dia buat ngasih tahu nilai angkanya berapa, terbaca 10. Nah, terus aku pengen tambahin nih dengan rumus komputasi yang kayak dicontoh, misalnya integer kecepatan kalikan 10 juga. Oke, ini kecepatannya harus tutup kurung, kalau enggak nanti dia nggak baca lagi. Nah, hasilnya berapa? Nah, hasilnya 100 karena kan 10 kali 10. Jadi sih kurang lebih kayak gitu buat yang apa nih, penjabaran dari input oleh user. Teman-teman bisa menginputkan apapun itu, rumus-rumus atau apapun. Nah, terus yang terakhir nih, komentar. Nah, kalau komentar itu nanti teman-teman gunakan di mana? Di scriptnya. Kenapa ada komentar? Jadi ketika kalian teman-teman menggunakan atau nanti teman-teman akan melakukan rumus yang panjang, menjabarkan sebuah rumus matematik atau apa yang teman-teman translatekan dari teori yang sudah ada terus dimasukkan ke Python ini, nah teman-teman perlu melakukan komentar. Kenapa? Supaya kan kalau teman-teman yang bikin sendiri, mungkin teman-teman tahu nih, oh ini rumus buat ini, rumus buat itu, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang lain yang pengen tahu rumus teman-teman itu seperti apa, nggak teman-teman tambahkan komentar, nah itu yang akan memusingkan. Gitu. Nah, misalnya contoh nih, ini adalah komentar B, aku jabarkan sebagai input dari masukan nilai panjang. Kayak gitu. Nah, nanti kalau di play, nah masukkan nilai panjang, kamu nilai panjang 10. Udah. Nah, kayak tadi tuh, kenapa ada garis miring N kayak gini nih? Supaya ini tuh pas nanti di konsol tuh interaktif kayak gitu loh. Teman-teman bisa kayak balas-balasan chat sama orang gitu. Tapi fiktif. Cek, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita contohin ya dengan rumus yang simpel. Program apa ya? Program untuk menghitung efisiensi.
kayak itu. Nah terus nih kenapa ada komentar kayak gini tuh buat menjelaskan misal program untuk menghitung efisiensi. Terus misal aku bikin IP atau input power sama dengan input power. Nanti kalau aku pakai input tau nggak deh, jangan IP deh, MP masukkan power atau power masukan atau apalah, nah, kayak gitu ya. Terus KP atau keluaran powernya berapa, atau masukkan rumusnya, atau menerima input dari teman-teman, menerima input dari user. Ya, aku bikin masukkan nilai power kayak gitu, terus ada garis miring n buat kita bisa balas nanti. Aku bikin lagi menerima input dari user, HP sama dengan input masukkan nilai power. Kalau kayak gitu, terus aku masukkan nih rumusnya, menghitung efisiensi dan mencetak hasilnya. Nah, misal rumus efisiensi itu kan output kali input atau yang digunakan kali yang masukannya itu berapa. Misal apa, efisiensi sama dengan AP dibagi MP dikali 100. Print hasil perhitungan F. Mau nggak nih programnya? Terakhir aku coba gagal. Oh mau. Saya masukkan nilai powernya nih, butuh misal 1000 watt yang diambil dari listrik PLN, tapi ternyata yang dikeluarkan atau yang hanya dibutuhkan itu sebenarnya 750 watt. Nah benar kan, ini error lagi kan, dia nggak mau baca. Bentar, kemarin mana ya kepeanku. Jadi kalau dari Replit itu kemarin aku udah coba rumus yang kayak gini. Nah, nggak tahu kenapa tuh dia tidak mau mendefinisikan. Kalau di sini ya kan misal kayak P sama L itu dia tidak mau langsung mendefinisikan bahwa ini integernya tuh atau angkanya tuh berapa. Kemarin aku coba tambahin kayak gini, dia mau. Coba lagi. Oh nggak mau.
Oh ya. Error juga. Oke. Kita coba. Tadi printnya pakai urusan gede, jadi dia nggak mau baca. Nah, tadi ternyata ada kesalahan juga di printnya. Tulisannya P-nya gede, jadi dia nggak mau ngitung. Nah, orang lebih kayak gini. Ini salah satu contoh rumus yang berbeda ya dari yang ada di modul, biar teman-teman coba bisa berkreativitas sendiri, nggak hanya terpatok dari modul buat latihannya atau apa. Kayak gitu. Nah, ini kan kayak misalnya efisiensinya itu kan energi yang digunakannya cuma 750 dari yang diambil dari PLN itu 1000 watt. Jadi makanya efisiensinya 75%. Udah sih, kurang lebih kayak gitu. Ini salah satu contoh yang lain yang aku bisa berikan. Kurang lebih buat hari ini seperti itu. Monggo mungkin ada yang ingin bertanya. Yuk, ayo yang mau tanya. 10 menit lagi buka puasa nih. Belum Mbak, mungkin nanti kalau pas mau bikin laporan. Waduh, Waduh, waduh. Oke. ada lagi Gantian. main? Kalau nggak ada lanjut ke ini laporan ya. Udah, oke. Saya kembalikan ke Mbak Awe. Kasih Mas. Yuk. Nah, jadi untuk ketentuan laporannya, ini kelihatan kan? Mbak, Kelihatan, Mbak. Oke. Laporannya diketik, ukurannya A4, marginnya 4433, line space-nya 1,5, remote space kayak biasanya kalau bikin laporan. Habis itu, syarat laporannya kalian nggak usah pakai tinjauan pustaka, latar belakang, dan lain sebagainya. Cukup 4 ini aja, bikin covernya, terus menjelaskan cara install aplikasi Python-nya sendiri, sama bukti kalau kalian tuh benar-benar nge-install di laptop kalian. Nah, terus menjelaskan cara installnya ini tuh pakai diagram boleh, pakai apapun boleh, pokoknya sekreatif teman-teman aja mau pakai apa. Terus yang ketiga ada bab 1, dia menjawab latihan dari yang tadi bab pendahuluan sama komponennya. Nanti modulnya aku share. Habis itu yang keempat ada bab 2, menjawab latihannya sama buktinya. Jadi teman-teman print screen. Terus nanti setiap halamannya, kecuali covernya ya, covernya nggak usah, itu dikasih foto teman-teman di pojok kanan atas. Bebas foto apa aja, mau formal, mau selfie atau gimana terserah. Pokoknya ada foto teman-teman. Terus penulisan bab satunya kayak gini, bab 1, 1.1. Jadi benar-benar kayak nulis laporan yang rapi. Jangan cuman asal langsung jawab latihan tanpa kata-kata awalan kayak gini. Kayak gini ya teman-teman. Terus nanti laporannya dikirim ke emailku. Ini anissa.email.ugm.ac.id. Terus subjeknya tolong disamain kayak gini semua. Jangan ada yang beda-beda. Nanti kalau beda-beda kok misalnya nggak ketemu, ya berarti udah bukan salahnya asisten karena udah disuruh subjeknya kayak gini. Terus nama filenya juga kayak gini. Nah, maksimalnya pengumpulan itu tanggal 1 Mei. 7 hari setelah hari Jumat ini. Terakhir jam segini. Nanti kalau misalnya teman-teman susah sinyal atau laptopnya error atau gimana, pokoknya hubungin aku atau Mas Dista juga boleh. Terus kalau misalnya sinyalnya benar-benar susah buat ngirim laporan, ya nanti kirim ke WA nggak apa-apa, tapi disertai bukti bahwa kalian tuh emang nggak ada sinyal dan lain sebagainya. Gitu ya. Udah selesai praktik online-nya. Udah mau buka puasa. Nggak ada pertanyaan kan? Nanti kalau ada pertanyaan langsung di grup aja juga boleh. Oke. Dan berhubung waktunya udah mepet buka puasa, 6 menit menuju buka puasa, marilah kita tutup praktikum online pada sore hari ini dengan